Kembali lagi di podcast Psikolog ID, masih bersama dengan saya, Daud Antonius, dan meneruskan pembahasan pada episode sebelumnya yang membahas tentang sisi gelap dari manusia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang apa itu pembunuhan, beberapa jenis pembunuhan, kemudian ada juga pembunuh berantai, dan tipe-tipe dari pembunuh berantai. Materi yang saya bahas kali ini secara lengkap juga bisa Anda dapatkan di salah satu buku dari Psikolog ID yang berjudul Criminal Minds. Oke, yang pertama, apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara definisi adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk apapun, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Jika sebuah pembunuhan memenuhi unsur kriminalitas, maka pembunuhan tersebut bisa dikategorikan sebagai murder atau criminal homicide. Dalam pendekatan hukum dan forensik, setidaknya ada 4 bentuk pembunuhan yang bisa kita kategorikan menjadi berikut ini. Yang pertama adalah pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan berencana, yang definisinya adalah aksi pembunuhan yang biasanya disengaja dan juga direncanakan dengan matang sebelum melakukan aksinya. Contohnya misalnya seseorang yang memiliki dendam, kemudian benci pada seseorang, kemudian merencanakan waktu dan lokasi pembunuhan, serta berusaha untuk membuat alibi dalam menghindari penangkapan. Nah, jika unsur perencanaan dan juga alibi yang dibuat itu terpenuhi, bisa jadi masuknya ke dalam pembunuhan berencana. Yang kedua adalah pembunuhan tingkat 2 atau pembunuhan tidak berencana, yang definisinya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat tapi tanpa rencana dan persiapan khusus. Biasanya yang menjadi indikator adalah barang bukti, kemudian ada kronologis waktunya, dan juga motif dalam melakukan tindakan. Walaupun di berbagai negara juga ada sedikit perbedaan dalam kategori pembunuhan karena tingkatan hukum dan pengadilannya berbeda-beda. Yang ketiga ada voluntary manslaughter atau tindakan menghilangkan nyawa karena disengaja tapi biasanya disebabkan oleh emosi yang meledak sesaat. Jadi tiba-tiba menjadi agresif. Sebagai contoh misalnya mendapati pasangannya yang selingkuh, kemudian melakukan tindakan agresif, kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Jadi emosi sesaat. Kemudian yang keempat ada involuntary manslaughter, yaitu perbuatan yang menyebabkan seorang kehilangan nyawa karena ketidaksengajaan atau ketidakpedulian dan keteledoran. Sebagai contoh misalnya menggunakan handphone atau gadget di tengah jalan ketika mengemudi, kemudian menyebabkan kecelakaan dan terdapat korban jiwa di dalamnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam kejahatan atau pembunuhan yang tidak berencana akibat keteledoran. Nah, selain kategori yang sudah disebutkan di atas, jika lebih dirincikan jenis pembunuhan berdasarkan aksi atau cara melakukannya dapat dibedakan juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada dyadic homicide, yaitu pembunuhan yang dilanjutkan dengan perbuatan bunuh diri oleh pelakunya sendiri. Nah, ini biasanya karena rasa penyesalan atau memang tidak menemukan jalan keluar atas aksi sebelumnya. Ini juga banyak dilakukan. Pembunuhan kedua berdasarkan aksi yang juga disebut sebagai pembunuhan yang legal adalah euthanasia atau mengakhiri nyawa seseorang yang biasanya dilakukan tanpa rasa sakit dengan tujuan menghilangkan penderitaan orang tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan dalam dunia medis atau kedokteran. Jika memang seorang tersebut sudah kritis, tidak tertolong lagi, dan sudah mendapatkan izin atau konfirmasi dari keluarga.
Beberapa negara menganggap dalam tanda kutip pembunuhan ini legal karena memang membantu pasien, tapi di negara-negara tertentu itu menentangnya. Pembunuhan ketiga berdasarkan aksinya adalah lancing atau pembunuhan yang umumnya dilakukan karena kebencian atas dasar rasial. Contohnya misalnya warna kulit, ya ini pembunuhan karena berbeda ras ataupun konflik agama. Selanjutnya ada pula last murder, yaitu penyiksaan hingga berujung kepada pembunuhan yang biasanya dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rangsangan seksual. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan mencekik korban, memutilasi, dan banyak lainnya. Nah, dalam kasus psikopat atau pembunuh berantai, banyak juga yang melakukan aksi pembunuhan untuk mendapatkan kepuasan tadi. Yang selanjutnya kita juga mengenal rajam atau stoning, yaitu pembunuhan atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati yang dilakukan dengan cara melempari batu ya seseorang yang bersalah. Di beberapa budaya juga ini dilakukan. Caranya itu biasanya dengan mengubur terlebih dahulu setengah badan dari orang yang mau dihukum mati itu sehingga dia tidak bisa bergerak, baru kemudian dilempari batu hingga mati atau meninggal. Yang terakhir, kategori pembunuhan berdasarkan aksinya adalah multi-murder atau pembunuhan yang terjadi karena syarat dalam sebuah ritual atau tradisi tertentu yang biasanya menginginkan atau mengharuskan pengorbanan jiwa manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembunuh berantai. Yang pertama adalah meskipun kasus pembunuhan berantai itu sudah ada sejak masa silam, tapi istilah ini sebenarnya baru dikenal di tahun 1930. Istilah pembunuh berantai diciptakan oleh Ernest Gennat, seorang kepala polisi di Jerman yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan dengan pelaku bernama Peter Kürten yang terbukti menewaskan 9 orang dan mencoba membunuh sekitar 30 orang lainnya. Aksi pembunuhan ini dilakukan dalam kurun waktu di bulan Februari hingga November 1929 di Jerman. Setelah istilah ini jarang terdengar lagi, pada tahun 1974 ini kembali dipopulerkan oleh seorang agen FBI yang bernama Robert Ressler. Ia mendefinisikan pembunuh berantai atau serial killer adalah seorang yang melakukan beberapa aksi pembunuhan dalam waktu yang berbeda. Serial killer juga biasanya memiliki motif tertentu terkait dengan kegiatan pembunuhan yang ia lakukan. Menurut Ronald Holmes, seorang kriminolog dan juga penulis buku tentang kriminal, pembunuh berantai memiliki beberapa tipe. Tipe pertama adalah pembunuh berantai yang visionary atau seorang pembunuh berantai yang biasanya menderita gangguan psikologis. Mereka membunuh karena mendengar bisikan atau adanya sosok lain yang menyuruh mereka untuk membunuh. Umumnya sosok tersebut dianggap sebagai Tuhan atau malah iblis yang biasanya menyuruh dia untuk menghukum seseorang dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Tipe pembunuh berantai yang kedua adalah pembunuh berantai yang mission oriented atau orang yang secara spesifik menargetkan ciri tertentu yang mereka anggap tidak pantas untuk hidup. Jadi contohnya misalnya targetnya para pekerja prostitusi atau pelacur, ini dilakukan oleh Jack the Ripper, atau homoseksual atau pengguna narkoba, dan juga pembunuhan yang menyasar pada ras atau budaya tertentu. Tipe pembunuh berantai ketiga dikenal sebagai tipe hedonistik, yaitu orang yang melakukan tindakannya karena memang menyukai dan menikmati aksinya. Ia mendapatkan sensasi dan juga kesenangan ketika melakukan pembunuhan. Biasanya motifnya bisa motif seksual, ya seperti yang dilakukan oleh Ted Bundy dan juga banyak pembunuh lainnya. Ada juga motif menyebar teror, Zodiac Killer kalau teman-teman pernah dengar. Ada juga motif uang atau keuntungan lainnya. Tipe pembunuh berantai yang berikutnya, yang keempat, adalah pembunuh yang power oriented atau seorang yang melakukan aksi pembunuhan untuk bisa mengendalikan korbannya.
Perilakunya bisa saja menjadi sebuah kekerasan seksual, tapi motifnya bukan karena nafsu, tapi karena ingin mengendalikan para korbannya tersebut. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang pembunuh dan juga pembunuh berantai pada episode kali ini. Bagi Anda yang memang tertarik terhadap profil para pembunuh berantai, kami memiliki salah satu buku yang berjudul Criminal Minds, yang link pembeliannya bisa Anda dapatkan di sosial media kami. Di episode selanjutnya, saya akan membahas tentang dissociative identity disorder, atau yang biasa dikenal dalam istilah awam sebagai kepribadian ganda. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di podcast dan episode berikutnya.